selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi, memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin doanya ya. Silahkan, siapa yang mau? Oke, silahkan. Amin. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau periksa dulu kehadirannya. Oh iya, sambil Ibu periksa kehadirannya, Ibu minta tolong untuk pasang LCD-nya ya. Ibu bakalan tampilkan nanti PPT-nya. Siapa? Oh iya, silahkan Evi. Oke, dengarkan namanya yang lain ya. Dian Syafitri, Rizka Liana, Evi. Oke. Alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah sekali kita masih bisa untuk melanjutkan pembelajaran lagi hari ini, untuk melanjutkan pembelajaran biologi. Dan alhamdulillahnya kita bisa kembali belajar normal setelah hampir kurang lebih 3 tahun kita belajarnya secara daring, belajarnya di rumah, diharuskan belajar di rumah. Nah, Ibu mau tanya, kemarin itu kita belajar daring karena apa? Diharuskan belajar di rumah karena apa? Karena COVID? Karena corona? Ayo, apa lagi? Oke, karena virus corona, penyebab penyakit COVID-19. Nah, jadi itu yang bakalan kita pelajari hari ini, mengenai virus. Sebelum itu, Ibu mau bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Ibu mau kalian tahu apa inti pembelajaran kita hari ini. Oke, setelah kalian pelajari mengenai virus, kita diskusikan sama-sama mengenai virus, diharapkan itu kalian bisa menyebutkan ciri-ciri virus. Terus kalian juga bisa untuk merinci replikasi dari virus. Terus kalian bisa menjelaskan dan membedakan daur lisogenik dan daur litik dari virus. Dan yang terakhir, kalian bisa menjelaskan keuntungan dan kerugian peranan virus, baik itu keuntungan maupun kerugian bagi kehidupan makhluk hidup ya. Oke, seperti biasa Ibu harapkan kalian tetap aktif di pembelajarannya Ibu, di pembelajaran biologi, karena kalian pasti tahu Ibu selalu bawa buku catatan kecil ini, dimana di sini berisi nama-nama kalian yang aktif dalam pembelajarannya Ibu. Jadi Ibu harap kalian bisa aktif di pembelajarannya Ibu, gak usah takut. Kalau Ibu tanya, kalian jawab. Kalau kalian bertanya, Ibu jawab. Oke, masuk ke materi. Tadi dikatakan kalau kita belajar daring, kita diharuskan jaga jarak sama orang-orang sekitar, itu karena corona, karena COVID-19, karena virus. Pasti kalian 3 tahun belakangan ini tidak asing lagi mendengar kata virus. Sering sekali pasti kalian dengar. Jadi pasti kalau Ibu suruh gambarkan mengenai apa itu virus, kalian pasti tahu toh, bisa kan menggambarkan seperti apa itu virus? Oke, sebelum itu Ibu lupa. Sekarang itu materi virus di bab 3, buka halaman 16. 16. Oke, tadi lanjut ke pertanyaannya Ibu. Siapa yang bisa menggambarkan seperti apa itu virus? What this virus? What this virus? Ya, virus itu penyakit. Terus ada lagi yang bisa menggambarkan seperti apa itu virus? Oke, jadi virus tadi temannya katakan virus itu penyakit menular. Contohnya
virus corona, penyebab penyakit COVID-19. Oke, betul sekali. Tapi perlu kalian ketahui kalau sebenarnya virus itu tidak hanya tentang penyakit, tidak hanya menyebabkan kerugian bagi manusia, tapi ada juga keuntungannya. Nanti ada part dimana kita bahas mengenai keuntungan dan kerugian si virus di bidang maksud ibu di kehidupan makhluk hidup ya. Tapi sebelum itu ibu bakalan kalian mesti tahu apa itu bagaimana itu ciri-cirinya virus, apa saja ciri-cirinya virus. Yang pertama, virus itu bukan termasuk makhluk hidup. Terus yang kedua, mampu berkembang biak seperti makhluk hidup. Nah, terus ciri-ciri yang ketiga, virus memiliki sifat benda mati. Bingung toh? Ibu, kenapa bisa bukan termasuk makhluk hidup padahal bisa berkembang biak? Terus ada juga sifat benda matinya. Bagaimana itu ibu? Bingung kak? Jadi begini. Begini. Virus memang bisa berkembang biak sama seperti makhluk hidup, tapi beda. Yang kita ketahui, makhluk hidup itu berkembang biak secara seksual atau aseksual dengan cara kawin, toh? Ya toh? Nah, beda dengan virus. Virus tidak berkembang biak seperti itu. Bagaimana bu? Ada memang cara berkembang biak selain secara seksual ataupun aseksual? Ada. Virus itu berkembang biak dengan cara menginfeksi sel inang atau sel makhluk hidup lain. Dia tidak bisa berkembang biak secara sendirinya. Iya, tidak bisa dia berkembang biak secara sendirinya. Dia harus cari dulu sel atau makhluk hidup lain, baru terus infeksi, terus baru bisa berkembang biak. Makanya kemarin tuh kalian pasti disuruh jaga jarak. Makanya kita disuruh jaga jarak, diharuskan duduk di rumah, tinggal di rumah, melakukan pekerjaan dari rumah, terus social distancing. Karena itu adalah salah satu cara untuk supaya si virus ini meminimalisir si perkembangbiakan si virus. Karena virus berkembang biak dengan cara memperbanyak dirinya itu dengan cara menginfeksi. Makanya kita harus jaga jarak waktu itu. Dan sampai sekarang pun juga masih diharuskan kita pakai masker walaupun sudah tidak separah dulu. Terus virus memiliki sifat benda mati. Sifat benda mati seperti apa ibu? Dia bisa dikristalkan. Begitu ya. Sampai sini paham? Oke. Terus penyusun virus. Ibu, kalau virus ini hampir sama juga dengan makhluk hidup, terus bagaimana penyusunnya ibu? Apa sama juga dengan makhluk hidup? Nah, virus ini makhluk hidup kan itu struktur penyusunnya itu kompleks. Ada sel-sel yang masing-masing mengerjakan fungsi tersendirinya, kemudian melakukan metabolisme di dalam tubuh, ya kan? Nah, tapi si virus ini ternyata hanya memiliki asam nukleat, memiliki materi genetik yaitu DNA dan RNA. Nah, tapi perlu kalian ketahui kalau virus ini tidak memiliki keduanya. Tidak ada di dalam tubuh virus itu DNA dan RNA sekaligus keduanya. Dia hanya memiliki satu. Nah, ini kalian bisa lihat di layar bahwa di sini ditampilkan kalau International Committee on Taxonomy of Virus itu mengklasifikasikan virus DNA dan virus RNA. Kalian bisa lihat contohnya, kalian bisa catat atau nanti bakalan ibu kirimkan PPT-nya ke kalian ya. Untuk ini salah satu kelompok virus DNA itu yang diklasifikasikan oleh International Committee on Taxonomy of Virus itu herpes viridae. Contohnya itu virus herpes pada manusia. Terus mana kelompok virus yang RNA itu contohnya Picornaviridae, contohnya itu virus polio. Ibu rasa kalian paham ya sampai di sini. Oke. Ada yang ingin ditanyakan mengenai penyusunan virus ataupun ciri-ciri virus? Oh, kalau enggak ada ibu yang tanya. Ibu yang tanya. Katanya enggak ada
nggak ada yang ini, nggak ada yang ingin ditanyakan. Terus katanya mengerti. Jadi kalau ibu tanya pasti kalian bisa jawab dong. Oke, ibu tanya apa perbedaan cara perkembangbiakan virus dengan makhluk hidup? Siapa? Ayo. Oke, silahkan. Oke, baik sekali, bagus sekali. Terima kasih ya jawabannya. Nah, dengar toh yang temannya katakan, semua paham kan? Ciri-ciri virus dan penyusun virus. Kalau paham, lanjut ke materi selanjutnya. Ribut di luar. Bisa? Oke. Kita masuk ke reproduksi virus. Ibu, tadi tuh reproduksi virus dibilang dengan cara menginfeksi makhluk hidup lain. Bagaimana itu mekanismenya, Ibu? Kalau misal berkembang biak dengan cara menginfeksi makhluk hidup lain. Nah, jadi virus itu ini ada beberapa mekanisme yang dilakukan si virus untuk berkembang biak atau menginfeksi makhluk hidup untuk memperbanyak dirinya. Yang pertama, virus itu menempel pada dinding sel, pada membran dinding sel inang yang cocok dengan dia. Jadi kalau tidak cocok tidak bisa, harus dicari yang cocok dengan si materi genetiknya atau asam nukleatnya, harus cari. Bagaimana itu, Bu? Bingung, Kak? Begini contoh sederhananya, itu kita bisa pakai mekanisme kunci dan gembok. Atau ini, HP saja dengan charger. Charger kan itu macam-macam jenisnya toh, dan tidak bisa dipakai sembarang HP, handphone. Tergantung tipe charger yang dipakai handphone, ya misal tipe C ya kalau mau di charger handphone ya pakai tipe C juga, nggak bisa pakai tipe yang lain-lain, yang nggak bisa yang kecil, nggak bisa pakai yang bundar, ya harus dengan tipe C. Begitu juga si virus harus cari sel inang atau sel makhluk hidup yang cocok dengan materi genetiknya, baru bisa dia menginfeksi si makhluk hidup itu. Paham? Oke, bagus kalau paham. Jadi paham kan reproduksi virus? Setelah si virus menempel di dinding sel inang yang cocok dengannya, terus virus menyuntikkan materi genetiknya ke dalam sel inang, terus baru diambil alih sintesis proteinnya si sel inang. Virus mengambil alih, kemudian barulah si virus berkembang biak, memperbanyak dirinya. Paham? Oke, kalau paham kita masuk ke tahapan litik dan tahapan siklus lisogenik si virus, replikasi virus. Nah, di replikasi virus itu ada dua, ada tahapan siklus litik dan ada tahapan siklus lisogenik. Nah, tahapan siklus litik yang pertama itu tahapan siklus litik itu ada beberapa. Ada absorpsi, kemudian ada penetrasi, kemudian ada sintesis atau replikasi, kemudian ada perakitan, dan ada lisis atau litik. Paham? Nah, kalau tahapan siklus lisogenik itu bagaimana? Nah, begini, kalau siklus lisogenik itu virus masuk ke dalam tubuh sel inang dan tidak dapat langsung dipecah. Kalau tadi tahapan siklus litik langsung dipecah, langsung disuntikan, terus langsung dipecahkan si sel inang. Kalau siklus lisogenik itu tidak, maka dia pelajari dulu sel inang, materi genetiknya si sel inang dipelajari, terus setelah si sel inang sudah menjadi lemah, barulah dipecah si sel inang oleh virus, baru kembali ke melakukan tahapan yang sesuai dengan tahapan siklus litik. Cuman perbedaannya itu tadi, si siklus lisogenik itu tidak bisa langsung memecah si sel inang. Paham sampai di sini? Oke, kalau paham Ibu mau tanya bagaimana? Oke, atau ada yang ingin bertanya dulu sebelum Ibu tanya? Tadi katanya paham. Berarti kalau Ibu kasih pertanyaan pasti kalian bisa jawab lah ya. Secara kalian ini paham semua. Oke.
Ibu mau bertanya. Tunjuk orang nggak ya? Nggak usah tunjuk orang. Siapa saja yang bisa jawab, angkat tangan. Ya. Sebutkan perbedaan tahapan siklus litik dan siklus lisogenik. Oke, siapa duluan itu? Silahkan. Oke, bagus sekali ya. Bagaimana yang lain, paham toh? Oke. Berarti kalau paham, kita masuk ke kerugian yang disebabkan oleh virus. Nah, kerugian yang disebabkan oleh virus ya, contohnya virus corona menyebabkan penyakit COVID-19 pada manusia, yang menyebabkan kita diharuskan beberapa tahun belakangan terakhir, kita diharuskan tinggal di rumah saja, melakukan pembelajaran di rumah, melakukan pekerjaan di rumah, harus menjaga jarak. Itu kerugian yang disebabkan oleh virus. Terus ada juga virus penyebab penyakit pada hewan dan virus penyebab penyakit pada tanaman padi. Sampai sini paham? Oke, kita masuk ke manfaat. Nah, itu tadi yang kalian tahu kan, yang kalian sebutkan kalau tadi ini si virus penyakit, tentang penyakit menular yang merugikan manusia, tapi ternyata tidak. Ternyata virus ini ada juga yang dibudidayakan oleh manusia loh. Kenapa? Karena itu yang dimanfaatkan oleh manusia. Ya, si virus bisa juga dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya ini ada beberapa peranan virus di bidang medis. Antara lain itu bisa membuat interferon. Apa itu? Interferon itu protein untuk menghambat si virus dari virus melalui rekayasa genetika. Menghambat virus dari virus. Pakai rekayasa genetika. Terus bisa dibikin vaksin. Nah, vaksin itu dibikin dari virus. Dengan cara apa? Dengan cara si virus dijinakkan, kemudian dilemahkan, tapi tetap anti genesitasnya tetap. Iya, baru disuntikan ke manusia, dijadikan vaksin. Tentunya ya pakai rekayasa genetika juga tidak sembarang begitu. Orang tiba-tiba bilang, oh ini vaksin, nggak langsung jadi. Ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh ahlinya menggunakan rekayasa genetika. Seperti itu. Paham sampai di sini mengenai manfaat dan kerugian yang disebabkan oleh virus? Gue rasa paham ya. Oke, kalau paham kita masuk ke games cerdas cermat. Ibu, apa tuh games cerdas cermat? Jadi ibu bakalan adakan games cerdas cermat. Ibu akan jelaskan dulu bagaimana mekanismenya. Begini, dengarkan ya, dengarkan baik-baik. Ibu bakalan bagi kalian ke beberapa kelompok. Kemudian ibu kasih kalian soal yang masing-masing soal tersebut kalian diskusikan bersama teman kelompoknya, dan setelah kalian mendapatkan jawaban yang pas dari diskusi yang kalian telah lakukan, kalian mempresentasikan, menyebutkan jawaban kalian, sharing jawaban kalian ke teman-teman kelompok lain. Paham sampai di sini bagaimana mekanisme gamesnya? Oke. Ini ada beberapa soal. Ibu belum bagi kelompoknya ya. Kelompoknya bagaimana mekanisme pembagian kelompoknya? Kalian ada berapa orang? Ibu bagi 3 kelompok ya. Oh enggak, begini saja. Untuk barisan pertama kelompok 1, barisan kedua kelompok 2, barisan ketiga kelompok 3 ya. Adil toh? Ibu yang bagi. Daripada kalau kalian yang bagi, ibu yang bagi. Ini ibu bagikan soalnya ya. Jadi waktu yang ibu kasih, waktu yang ibu berikan untuk mengerjakan soal itu sebanyak 20 menit. 20 menit dari sekarang. Silahkan diskusikan jawaban yang kalian dapatkan dari bersama teman kelompok kalian. Diskusi ya, ini kerja diskusi.
Jadi diharapkan kalian bekerja sama untuk mencari jawaban dari soal-soal yang Ibu telah berikan. Oke, Ibu rasa waktunya sudah sudah sampai 20 menit. Iya ya. Sudah sampai 20 menit. Oke, kembali rapikan tempat duduknya. Dan presentasikan siapa yang kelompok mana yang mau duluan. Langsung saja kelompok 1 daripada lama tuh. Langsung saja silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan jawabannya. Kelompok 2 silahkan. Oke, kelompok 3 silahkan. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah selesai sudah gamesnya dan kalian sudah bisa menjawab semampu kalian atas soal yang telah Ibu berikan. Nah, Ibu bakalan berikan penegasan jawaban-jawaban yang telah kalian berikan. Terima kasih semua atas partisipasinya di game ini. Nah, begini, untuk kelompok 1, kelompok pertama, jawaban dari teman kelompoknya kalian itu kan yang pertama kurang tepat ya untuk kelompok 1. Iya, kurang tepat. Untuk kelompok 2 sudah betul, dan kelompok 3 juga sudah betul. Oke, kalau begitu karena Ibu sudah berikan penegasan dari jawaban yang telah kalian berikan, saatnya Ibu kasih reward. Reward apa Ibu? Nggak ada reward hadiah, cuma nilai. Oke, nantilah yang lain kali ya Ibu kasih hadiah. Oke, nilainya Ibu bakalan bacakan. Nah, untuk kelompok 1 Ibu kasih nilai 70 karena tadi jawabannya kurang tepat, jadi Ibu kasih nilai 70. Tapi Ibu lihat itu diskusi kelompok dan komunikasi antar kelompok itu bagus sekali. Dan untuk kelompok 2 Ibu kasih nilai 80. Kenapa 80 Ibu? Padahal ini benar jawabannya kelompok tak ya, karena kalian pasti tahu di kelompoknya kalian tuh enggak diskusi, komunikasinya enggak berjalan baik toh, diskusinya temannya enggak berpartisipasi semua, makanya Ibu kasih nilai 80. Dan untuk kelompok 3 Masya Allah nilainya dapat 90, dimana jawabannya benar, kemudian diskusi kelompoknya juga sangat baik. Nah, itu ya untuk hari ini. Tapi untuk kelompok 1 dan kelompok 2 jangan berkecil hati dengan nilainya, karena ya masih banyak nilai-nilai yang lain yang Ibu berikan, dan nilai kalian tidak cuma di sini, tidak cuma di games ini ya. Nah, untuk minggu depan Ibu harap kalian tetap pelajari materi yang Ibu ajarkan tadi, karena kita bakalan adakan evaluasi dengan cara kuis sebelum masuk ke pembelajaran atau materi selanjutnya. Ibu rasa sampai di sini ya. Ibu rasa kalian sudah paham lah ya tentang mengenai virus ini, karena pasti tidak asing lagi si virus di telinga kalian, makanya pasti kalian sudah paham. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, tadi gamesnya seru tidak? Kalau seru kita adakan lagi minggu depan. Oke. Wah, antusias sekali nih anak-anakku, adik-adikku semua untuk belajar biologi. Oke, sampai sini paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ibu rasa paham ya, karena tidak ada juga yang mau ditanyakan. Kalau begitu, Ibu minta salah satu dari kalian bisa bacakan atau sebutkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Silahkan. Oke, terima kasih Dian Syafitri sudah
memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ibu rasa cukup sampai di sini ya pelajaran kita hari ini. Belajarnya kita hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Terima kasih partisipasinya adik-adikku semua. Jangan lupa belajar, tetap dipelajari materi yang ini dan belajar tentang materi minggu depan. Ibu minta maaf kalau misalnya ada salah perkataan tadi. Ibu rasa Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya.